firman Tuhan akan menyapa kita. Untuk itu sejenak kita masuk dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Berita sukacita firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. Doa bersyukur dan memohon. Bersyukurkah kita? Jawaban pertanyaan ini tidak sesederhana ya atau tidak. Sebab sejujurnya bersyukur bukan hal yang mudah. Kita bersyukur kalau keinginan kita terjadi, permohonan terkabul, di saat kita terhindar dari sakit penyakit, bila semua urusan berjalan lancar sesuai kehendak kita. Rasa syukur kita sering ditentukan oleh apa yang kita capai atau dapatkan, lalu kita berucap puji Tuhan. Tetapi kehidupan beriman tidak selalu seperti itu. Apakah kita dapat bersyukur di saat sakit penyakit kita alami, kegagalan, keinginan dan cita-cita, atau ketika berhadapan dengan beragam penderitaan? Memang firman Tuhan tidak mengatakan bersyukur untuk segala hal. Tapi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang membuat kita bersyukur? Kita belajar dari Daud. Daud bersyukur dan berdoa memohon kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Allah itu pengasih, mau menerima dan mengampuni. Itu yang mengubah hidup kita menjadi orang yang bersyukur. Anda tidak perlu takut lagi, kegelisahan pun akan hilang. Rasa syukur itu menjadi sumber hidup dari gaya hidup bersukacita dan tetap berdoa. Doa adalah ucapan syukur dan permohonan kepada Allah. Artinya doa-doa kita bergantung kepada seperti apa Allah sebenarnya bagi kita. Semakin baik kita mengenal Allah, semakin pasti kita ingin berdoa kepadanya. Allah memiliki kuasa sepenuhnya, mutlak, tak dapat dibatasi ruang dan waktu. Allah telah melihat seluruh rentangan perjalanan kita dan perputaran dunia ini. Ia sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itulah Allah yang kita amini. Yang kedua, di samping mengenal siapa Allah, Daud juga mengajarkan kita harus menyadari siapa diri kita. Manusia itu dari dirinya sendiri adalah lemah tak terbatas, rapuh, ringkih, mudah pecah. Murah mata porsongun hudotan. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan napas hidup, manusia itu menjadi makhluk hidup. Menyadari siapa diri kita dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini nyata dari pengakuan Daud. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud bersyukur atas pemilihan Tuhan terhadap dirinya. Tuhan yang telah mengambil Daud dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja. Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa datangnya hal-hal baik kepadanya bukan karena dirinya, melainkan karena Allah. Tuhan mengenal Daud semata-mata adalah anugerah Tuhan bagi dia dan keluarganya. Di samping mengenal diri, Daud itu mengaku dan menyaksikan Allah itu luar biasa. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan. Allah membebaskan umatnya. Bersyukur berarti merayakan kemurahan Allah. Kemurahan Allah bukan berarti Allah menuruti segala keinginan, mengabulkan semua permohonan,
Tetapi kadang di mata Tuhan ada hal yang lebih penting dan utama dari yang kita inginkan atau kehendaki. Dalam ayat-ayat sebelum khotbah ini, Daud mengungkapkan keinginan hatinya untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud dapat tinggal di istana kayu aras, tetapi tabut Tuhan tinggal di tenda. Daud ingin membangun rumah Tuhan yang sebanding dengan istana yang dia miliki. Ini suatu keinginan yang baik, cita-cita yang luhur, perbuatan yang mulia. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan, melainkan anak Daud. Alasan Tuhan sederhana. Sejak pengembaraan di padang gurun sampai waktu Daud menjadi raja, Tuhan tinggal dalam kemah, bukan istana. Sudah sekian lama secara bangunan Tuhan tinggal di tenda atau kemah. Dalam hal ini, bagi Tuhan yang penting bukanlah bangunannya, tetapi kebersekutuan di dalam rumah atau keluarga. Persekutuan yang didasari oleh kasih setia antara umat yang satu dengan yang lain, antara umat dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setia kepada kita, dan Tuhan menjadi Bapa bagi kita, anak-anaknya. Inilah makna rumah Allah dalam ayat 14. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk jawaban doa kita ketika kita menyampaikan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita itu yang Tuhan kabulkan, tetapi Tuhan memberi sesuatu yang lebih penting. Kebersekutuan, kasih, kebersamaan di tengah keluarga. Artinya, terkadang Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, sebab di mata Tuhan ada yang lebih penting dan berguna daripada yang kita pikirkan. Camkan yang satu ini, saudara. Yang kedua, kalau yang pertama tadi doa adalah ungkapan rasa syukur, yang kedua doa itu adalah permohonan. Bagaimana kita berdoa? Permohonan dalam doa harus konkret. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Katakan dengan rinci apa masalahmu, curahkan segala isi hatimu, keinginanmu kepadanya. Kalau Anda takut, katakan bahwa Anda sedang diliputi ketakutan. Kalau Anda sedang dilanda krisis, nyatakan itu dalam doa. Kita perlu belajar dari Daud melalui firman ini. Dia memanjatkan doa kepada Tuhan sebab dia percaya Tuhan setia dengan janjinya. Permohonannya jelas dan konkret. 2. Berkati keluarga hambamu ini. Dan kedua, tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Daud memohon agar janji Tuhan terjadi dalam dirinya dan keluarganya, janji keberlangsungan kerajaannya. Maka Daud mengucap syukur atas janji adanya jaminan keberlanjutan keturunan Daud, keluarga hambamu ini, serentetan manusia yang akan datang. Masa depannya, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Saudara, doa adalah bersyukur dan bermohon kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana doa-doa kita selama ini? Apakah doa-doa kita daftar panjang permintaan kebutuhan, bahkan berbentuk perintah kepada Tuhan? Adakah doa kita berangkat dari keyakinan bahwa Tuhan itu baik setia dengan janjinya dan akan menolong menyertai kita? Dan apakah kita
berdoa berangkat dari kesadaran akan keadaan dan keterbatasan kita, saat ini Anda boleh bersyukur dan bersukacita serta memohon kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Maka terima dan berdamailah dengan keadaan, walau keadaan itu tidak sesuai dengan keinginanmu, sebab di balik suatu kejadian pasti ada hikmah yang dapat kita petik. Atau seperti doa Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Saudaraku, kita tahu sekarang hidup bukan hanya saat ini, tetapi masih ada masa depan. Untuk itu kita perlu berdoa, memohon. Isi doa itu konkret, jelas, dan doa kita itu juga merupakan ucapan syukur dan kesaksian atas perbuatan Tuhan. Untuk itu, saudaraku, nyatakan permohonanmu kepada Tuhan secara nyata, suasana kehidupanmu saat ini, serta harapanmu di masa depan. Hidupmu akan bersukacita sebab engkau bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bermohon kepadanya. Amin.